Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi asisten dosen yang hadir. Selamat pagi orang-orang yang mengikuti di Zoom. Selamat pagi untuk teman-teman TKD semua yang kucintai dan kusayangi. Ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang materi solution. Kelompok saya terdiri dari saya Aurelio Muhammad Salem Agung dengan NIM 121230113. Lalu ada dua rekan saya. Yang saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Sofa Salsabila Ratnawijaya dengan NIM 121230106. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Putri dengan NIM 121230135. Untuk presentasi kali ini dibagi jadi 10 sub materi, yaitu yang pertama ada tragedi Danau Nyos, terus larutan, padatan yang terlarut dalam air, itu dipresentasikan oleh Sofa. Lalu ada larutan gas dalam air, konsentrasi larutan persen massa, konsentrasi larutan molaritas, dan pengenceran larutan yang akan disampaikan oleh saya. Lalu ada larutan stokiometri dan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih, lalu osmosis yang akan disampaikan oleh Aulia. Oke, sebelum memasuki bab 1, kita cek sound dulu ya guys. Kalau misalnya aku ngomong selamat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa? Oke, selamat pagi. Kurang keras deh kayaknya. Ini pada belum sarapan ya. Jadi habis ini sarapan ya. Cek sound lagi sekali lagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah tragedi di Danau Nyos. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama itu gambar danau, yang kedua itu gambar bangkai sapi ya, bangkai sapi di sebuah pegunungan gitu. Sebelumnya ada yang tahu tragedi ini tuh kenapa? Yang tahu? Oke, kalau belum tahu, aku mau jelasin ya. Jadi di tragedi ini tuh terjadi sebuah bencana ya. Bencananya itu di mana si danaunya ini tiba-tiba meledak dan dia mengeluarkan gas CO2. Yang di mana CO2 itu menggantikan komposisi oksigen di udara dan menyebabkan semua orang itu meninggal. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Kok bisa sih dia tuh menggantikan oksigen, padahal kan dunia kan luas ya, oksigen kan banyak nih. Jadi sebelumnya Danau Nyos, kita perlu tahu Danau Nyos itu adalah sebuah danau di sekitaran gunung vulkanik yang dimana dia itu bakal menyimpan gas CO2 di dalam danaunya tersebut. Nah, kenapa kok ini terjadi di Danau Nyos? Karena Danau Nyos itu bisa dibilang kurang normal ya, karena dia tuh terlalu tenang. Sedangkan danau-danau di gunung vulkanik lain itu biasanya melakukan kayak ada tragedi gitu di mana CO2 itu bisa keluar secara bertahap gitu. Nah, karena ini terlalu lama dipendam, akhirnya dia keluar dan menggantikan oksigen di udara. Kenapa dia bisa menggantikan oksigen di udara? Karena berat dari CO2-nya itu lebih berat dibandingkan oksigen. Jadi dia menghempaskan oksigen dan menggantikan CO2 yang menyebabkan manusia itu nggak bisa bernafas. Nah, oke. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu larutan. Nah, sebelumnya aku mau kasih sedikit percobaan dulu ya. Oke, di sini ada gelas, di sini ada air.
kalau aku bilang air ini larutan, kira-kira benar apa salah? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ayo, kalau misalnya aku bilang air ini larutan, ini benar apa salah? Ayo volunteer yuk, satu yuk. Ayo. Ya volunteer buat bantu aku, nggak apa-apa. Apa salah? Sini maju. Yang apa maju sini? Volunteer buat bantuin aku ya. Kenapa kamu bilang ini? Bentar. Ini. Jadi aku kan udah nuangin air di dalam gelas nih. Kenapa? Menurut kamu ini larutan atau bukan? Bukan, Kenapa? karena nggak ada zat terlarut dan pelarutnya. Oke. Sekarang kita kasih case lagi ya. Yang di tangan aku ini adalah beberapa butir beras. Beras ya. Aku masukkan ke dalam air. Oke. Menurut kalian ini, menurut kamu ini larutan bukan? Bukan, Kenapa? karena masih terpisah. Oke. Lanjut. Sekarang kalau aku masukkan nutrisari ke dalam sini, ini larutan atau bukan? Iya. Kenapa? Karena ada zat pelarut dan terlarut. Oke, terima kasih. Sebelumnya kenalan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Rahajeng Risma Laksono dengan NIM 121230105. Oke, terima kasih Ajeng. Nah, di sini udah paham konsepnya ya. Jadi larutan dan zat terlarut dan pelarut itu apa? Jadi sebuah larutan itu terdiri dari antara pelarut dan zat terlarut, di mana larutan itu sendiri adalah campuran dua zat yang dimana dia tuh nggak bisa dipisahkan secara fisika. Jadi udah nih nggak kelihatan kan? Kalau misalnya udah kayak gini kan nggak kelihatan nih ini nutrisari yang mana, air yang mana, nggak kelihatan kan? Nah kalau misalnya tadi di kasus yang air dan beras itu dia kan berasnya masih kelihatan nih, masih bisa dipisahkan secara fisika. Jadi dia bukan larutan. Selanjutnya larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Di mana kalau di larutan nutrisari ini yang bekerja sebagai pelarut adalah air karena komposisinya dia lebih banyak. Dan yang bekerja sebagai zat terlarut adalah nutrisarinya karena dia komposisinya lebih sedikit. Next. Oke. Juga sebenarnya larutan itu nggak cuman terdiri dari kayak misalnya kita tahu kan tadi kan kalau misalnya ini kan antara air dan zat padat ya. Nah, itu juga larutan itu bisa komposisinya tuh nggak cuman zat cair dan zat padat, tapi bisa juga zat cair dan gas, zat cair dan zat cair. Nah, contohnya ada beberapa. Kalau zat cair dan gas itu misalnya uap air di udara. Terus kalau misalnya zat cair dan zat cair itu ada ini air dan sirup. Kalau zat padat ini ya tadi nutrisari. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pelarut. Jadi pelarut itu ada dua ya, pelarut polar dan pelarut non-polar. Ada yang masih ingat polar dan non-polar? Masih? Oke. Mungkin ada beberapa yang lupa ya, jadi kita ulas lagi. Oke. Jadi kita sebelum masuk ke pelarut polar dan non-polar, kita ingat-ingat lagi nih, molekul polar dan non-polar itu apa sih? Nah, jadi ini langsung ke ciri-cirinya aja ya. Molekul polar itu kedua atomnya berbeda, kayak misalnya HCl, Hi itu. Dengan syarat dia itu di atom atau terdiri dari dua atom. Terus dia juga kalau misalnya molekul polar itu atom pusatnya tuh ada PeB-nya. Tapi itu berlaku kalau misalnya dia poliatom atau lebih dari dua atom. Terus dia umumnya terbentuk dari ikatan kovalen polar dan bentuknya asimetris. Bisa dilihat di sini, dia kan kayak agak-agak beraturan gitu ya. Nanti kita bisa bandingkan dengan yang simetris. Jadi asimetris itu agak-agak beraturan gitu. Next. Lanjut, ada molekul nonpolar, di mana ciri-cirinya pertama, kedua atomnya sama, kayak misalnya Cl2, O2, itu kan terdiri dari dua atom, tapi dia sejenis. Kayak gitu. Terus lanjut ada atom pusatnya tidak ada PeB. Lanjut, umumnya terbentuk dari ikatan kovalen polar dan sebagainya. Dan bentuknya simetris. Nah,
Sekarang kita back to materi ya tadi ya, jenis pelarut, pelarut polar dan non polar. Lanjut. Oke. Ini mungkin agak-agak kelihatan ya karena terlalu kecil. Bentar, aku bacakan aja. Oke. Jadi, pelarut polar itu adalah pelarut yang mengandung muatan parsial positif dan parsial negatif atau dapat dikatakan harus mempunyai momen dipol. Jadi, di dalam pelarut polar itu dia tuh ada muatan positif dan negatif. Di mana nanti kalau misalnya dia melarutkan sesuatu, ada gaya tarik-menarik sehingga pelarutan itu terjadi. Terus lanjut, pelarut polar umumnya melarutkan zat polar lainnya karena pelarut polar umumnya membawa muatan positif dan negatif, dan ketika kita menambahkan zat polar, muatan negatif dari zat polar akan menjadi muatan positif. Dan muatan positif dari zat polar akan menjadi negatif. Muatan pelarut polar, sehingga zat polar dapat larut dalam pelarut polar. Tadi udah aku jelasin ya yang gaya tarik-menarik antara pelarut dan zat terlarutnya. Habis itu contohnya ada air, aseton, H3COH, metanol, CH3OH, dan lain sebagainya. Lalu ada pelarut polar. Pelarut polar itu dia tuh nggak ada muatannya. Jadi dia nggak punya gaya dipol-dipol. Dia nggak ada gaya tarik-menariknya. Terus juga dalam pelarut polar, non-polar, atom datang dengan membentuk ikatan dan atom memiliki perbedaan keelektronegatifan yang lebih kecil. Pelarut non-polar tidak larut dalam pelarut polar karena tidak membawa muatan apapun. Jadi tadi kan aku bilang ya, pelarut non-polar itu nggak ada muatannya. Jadi dia nggak ada gaya tarik-menarik, di mana gaya tarik-menarik itu kan sebenarnya menyebabkan sebuah zat terlarut itu bisa larut dalam pelarutnya itu. Nah, karena dia nggak ada muatannya, jadi nggak terjadilah itu gaya tarik-menarik. Nah, makanya nggak bisa larut dalam pelarut polar. Terus contohnya ada benzena, toluena, dan heksana. Nah, di sini ada contoh soal ya. Yang bisa jawab, angkat tangan. Ada yang bisa jawab? Jadi kan aku udah sebutin ya, sebelum aku bahas pelarut polar dan non polar kan aku udah kasih tahu tuh mana sih zat molekul polar tuh yang mana, molekul non polar tuh yang mana. Kan tadi kan aku udah bilang kalau misalnya pelarut polar itu melarutkan molekul yang polar. Kalau non polar melarutkan non polar. Nah, itu kira-kira gimana? Benzena itu termasuk pelarut apa tuh? Tadi kan aku udah sebutin. Ada? Oke, kali lah boleh. Perkenalkan, nama saya Kala Syafriniti Sara dengan NIM 121230132, ingin menjawab. Contoh soalnya yaitu manakah dari senyawa di bawah yang larut dalam benzena. Tadi kan udah dikasih tahu kalau benzena itu termasuk dalam pelarut non-polar. Jadi kalau dilihat dari pilihan jawaban NaCl, HCl itu kan dia termasuk muatan ion yang memiliki dua muatan, jadi ada positif dan negatif. Jadi dia termasuk pelarut polar. Terus yang N2Cl2 kan dia dari atom yang memiliki jenis yang sama. Jadi dia termasuk pelarut non-polar. Jadi jawabannya adalah N2 sama Cl2. Oke, terima kasih Kalila. Tepuk tangannya dulu. Next slide. Oke, jadi benar ya jawabannya Kalila tadi. NaCl dan HCl itu memiliki dua muatan, di mana dia tuh berarti bersifat apa tadi? Polar kan? Oke, kalau misalnya N2 dan Cl2, dia dua muatan tapi dia sama jenisnya, jadi dia termasuk non-polar. Sedangkan benzena adalah sebuah pelarut, di mana dia tuh adalah pelarut non-polar. Jadi kalau misalnya molekul non-polar itu bisanya larut di pelarut non-polar. Lanjut. Oke, sekarang ada materi selanjutnya yaitu padatan yang terlarut dalam air.
Oke. Jadi di situ ada gambar di mana ada sebuah gelas ya. Gelas dimasukkan sebuah apa itu serbuk. Mungkin itu garam atau gula yang dia bisa menjadi kayak ini. Jadi dia menyatu. Oke. Nah, kok bisa sih hal itu terjadi gitu? Nah, jadi sebelumnya aku udah menyinggung tentang gaya dipol-dipol ya, di mana dia tuh gaya tarik menarik antara pelarut dan zat terlarutnya. Mohon maaf, ini kayaknya tulisannya terlalu kecil, jadi aku bacain aja. Oke. Jadi, ketika suatu benda dapat dimasukkan ke dalam air, terjadi persaingan antara gaya tarik-menarik yang menyatukan benda padat tersebut dan gaya tarik-menarik yang terjadi antara molekul air dan partikel penyusun padatan. Sesuai yang aku bilang tadi ya, gaya dipol-dipol atau gaya tarik-menarik itu yang menyebabkan sebuah zat terlarut itu bisa larut dalam pelarutnya. Nah, contohnya seperti saat melarutkan garam NaCl. Nah, garam NaCl itu kan dia kan NaCl, dia kan punya dua muatan ya, muatan positif sama negatif. Dilarutkan ke dalam H2O. H2O kan juga punya dua muatan positif dan negatif. Nah, nanti NaCl dan H2O itu bakal saling tarik-menarik, di mana itu bakal membuat NaCl itu bisa larut ke dalam air gitu. Nah, itu berhubungan dengan keelektronegatifan yang menentukan nanti NaCl sama H2O itu mana sih positif dan negatifnya gitu. Oke. Selanjutnya ada kelarutan dan saturasi. Nah, kelarutan. Oke. Jadi kelarutan itu apa sih? Kelarutan itu merupakan jumlah maksimal dari suatu zat masih bisa dalam satu larutan. Zat akan mudah larut jika energi hidrasi lebih besar dari energi isi. Dan sebaliknya, suatu zat akan sukar untuk larut jika energi hidrasi lebih kecil dari energi isi. Oke, ini aku kasih contoh aja ya. Misalnya kita punya larutan gula yang dimana dia tuh gulanya tuh udah kental banget, udah kayak karamel. Kalau misalnya dia dimasukkan gula lagi tanpa melalui pemanasan, itu kan susah ya larutnya. Nah, itu. Jadi kelarutan itu jumlah maksimal dari suatu zat yang masih bisa larut dalam satu larutan. Berarti kalau misalnya terjadi kayak gitu, dia udah melewati batas maksimal, makanya nggak bisa larut. Oke. Nah, larutan itu ada pembagiannya ya. Jadi di sini aku jelasin dulu tentang larutan berdasarkan kejenuhannya. Oke, yang pertama ada larutan tak jenuh, di mana larutan tak jenuh itu adalah larutan yang masih bisa melarutkan zat terlarut tanpa melalui pemanasan. Misalnya tadi ya, kayak misalnya gini, kita melakukan pelarutan antara sirup dan air. Air itu kan belum kena ini ya, belum kena sirupnya, di mana dia tuh masih bentuknya cair. Kalau misalnya kita masukin sirup, dia kan nggak usah lewat pemanasan dulu baru larut, langsung larut kan. Oke, jadi itu namanya larutan tak jenuh. Terus lanjut ada larutan jenuh, di mana dia tuh udah nggak bisa lagi melarutkan zat terlarut kecuali harus dipanaskan. Kayak misalnya tadi aku ngomong karamel tadi, itu karamel kan dia kan udah banyak zat terlarutnya ya. Gimana kalau misalnya dia masih mau melarutkan gula lagi, dia harus dipanaskan. Terus lanjut ada larutan lewat jenuh, itu di mana larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meski sudah dilakukan pemanasan. Nah, selanjutnya ada larutan berdasarkan daya hantar listrik. Nah, ini dibagi dua ya, elektrolit dan non-elektrolit. Nah, elektrolit itu yang bisa menghantarkan listrik. Jadi, di dalam larutan elektrolit itu membentuk ion dalam pelarutnya, sehingga larutan dapat menghantarkan listrik. Oke. Terus, kalau misalnya di dalam percobaan nih, larutan elektrolit itu nanti bakal keluar gelembung dan lampunya bakal nyala. Jadi nanti ada percobaan di mana dia tuh ngetes larutan elektrolit dan larutan non elektrolit itu. Nanti indikatornya itu adalah gelembung dan nyala lampu. Kalau misalnya gelembungnya banyak dan lampunya nyala, berarti dia elektrolit kuat. Terus lanjut ada larutan non elektrolit, itu ya larutan yang nggak bisa menghantarkan listrik. Jadi dia tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya. Nah, kalau misalnya dalam percobaan, berarti kalau misalnya dia nggak keluar gelembung dan dia lampunya nggak menyala, dia termasuk larutan non elektrolit. Oke, di sini ada contoh soal.
Kelihatan nggak? Apa harus di zoom? Kelihatan. Oke, yang bisa jawab boleh angkat tangan. Oke, boleh. Rian. Ini diperhatiin ini ya pilihan jawabannya ya. Perkenalkan, nama saya Rian Kiana Mardika Pratama dengan digit NIM terakhir 118. Izin menjawab. Jawabannya itu yang kuat ya ini. Kuat sama lemah. Yang kuat itu yang pertama itu yang 1 karena gelembungnya banyak terus lampunya nyala. Terus yang habis itu yang lemah itu yang 5. Benar. Itu bisa di Ini jawabannya. Oh, ya. Jawabannya yang 1 sama 5. Yang 5 tuh nyala gelembung tapi lampunya nggak nyala. Oke. Makasih Rian, tepuk tangannya dulu. Oke. Jadi benar ya jawabannya 1 dan 5. Sebenarnya jawabannya nggak cuma 1 dan 5. Jadi di sini kita bisa lihat Jadi di sini kita bisa lihat nomor 1 dan 2 itu kan nyala dan gelembungnya ada ya. Nah, sebenarnya dia tuh juga larutan elektrolit kuat, cuman karena di jawabannya nggak ada, jadi kita pilihnya 1 dan 5. Lanjut. Nah, selanjutnya ada hubungan antara kelarutan dan suhu. Nah, kalian sadar nggak sih kalau misalnya kalian pesen es teh, dibandingkan dengan kalian pesen teh panas itu manisnya itu lebih cepat keluar yang mana? Nah, itu tuh ada hubungannya nih antara kelarutan dan suhu. Nah, kalau misalnya larutannya panas, dia tuh ion-ion Nah, partikel di dalam suatu larutan itu bakal bergerak lebih cepat, di mana dia tuh mempercepat mempercepat momen dipol-dipol dan dia tuh bakal bisa cepat larut gitu. Kalau misalnya dia dilarutin di suhu yang dingin atau suhu yang lebih rendah dari yang sebelumnya, itu gaya partikelnya tuh bergeraknya lebih lambat, jadi dia tuh lebih lama larutnya. Aduh, pada ketawa nih gimana sih? Kayaknya kelihatan kayak teman-teman kurang semangat nih. Padahal aku udah dandan kayak keren begini. Teman-teman, aku kalau misalnya aku jawab bilang selamat pagi, jawabnya kayak tadi ya. Pagi, pagi, pagi gitu. Oke. Selamat pagi semua. Nah, oke, di sini aku akan mempresentasikan tentang larutan gas dalam air. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada minuman bersoda. Minuman bersoda ini adalah salah satu contoh dari larutan gas dalam air, yaitu ada gas terlarut di dalam airnya, yaitu kalau di kasus ini ada karbon dioksida yang terlarut di dalam air. Oke, yang selanjutnya adalah sebagian besar cairan yang terpapar oleh udara juga mengandung gas yang terlarut. Contohnya di sini ada danau dan laut yang mengandung oksigen yang biasanya berfungsi untuk kelangsungan hidup ikan-ikan atau makhluk danau dan laut lainnya. Bisa di next. Oke, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan gas di dalam air. Yang pertama ada suhu dan yang kedua ada tekanan. Nah, ini bisa kalian lihat, ini ada gambar air dimasak. Tentunya kalian pernah masak air kan? Nah, di sini tuh dijelasin kayak ketika suhu temperatur naik, larutan gas dalam air akan menurun dan gas-gas tersebut keluar dari larutan. Contohnya ini ada masak air ini. Jadi kan kalau misalkan masak air, ketika air tersebut menuju titik didih, itu kan pasti akan muncul gelembung-gelembung kecil di dasarnya. Dan yang lalu ketika mencapai titik didih, gelembung-gelembung tersebut akan ke permukaan, lalu meletup-meletup. Nah, itu tuh sebenarnya gelembung itu adalah gas. Biasanya tuh kalau misalnya kita masak air keran, itu berupa apa tuh? Berupa oksigen dan
nitrogen. Nah ya, itu oksigen dan nitrogen. Nah jadi itu menjelaskan. Jadi kalau misalnya suhu temperatur naik, larutan gas dalam air akan menurun. Atau bahkan gas-gas tersebut keluar dari larutan tersebut. Nah ini yang tekanan. Jadi kelarutan gas juga bergantung pada tekanan. Semakin tinggi tekanan di atas suatu cairan, semakin larut gas tersebut di dalam cairan tersebut. Contohnya tuh kayak tadi minuman bersoda tadi atau Coca-Cola. Jadi ketika kalian Coca-Cola kalau misalnya sebelum dibuka itu normal-normal aja kan. Tapi kan ketika dibuka tuh pasti ada bunyi atau enggak keluar busa dikit. Nah, itu menandakan ada tekanan yang keluar dari tekanan di Coca-Cola tersebut berkurang sehingga karbon dioksidanya keluar dari cairan tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada contoh soal. Apakah ada yang bisa jawab? Gampang ini. Boleh Manda berdiri? Bebas mau jawab dua-duanya juga boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Amanda Rafida dengan NIM 136. Izin menjawab soal yang nomor 1, yaitu apa yang terjadi dengan kelarutan gas dalam air ketika suhu itu meningkat. Nah, itu jawabannya adalah kelarutan gasnya itu menurun. Ya. Terima kasih Pak. Untuk yang nomor 2, apakah ada yang ingin menjawab? Nomor 2. Nomor 2. Sampai jarum payungnya ke angka 3, jarum warna merah ke angka 3 lagi kalau misalnya belum ada yang jawab skip ya. Jawab dulu. Oke, sepertinya. Oh, Pojan. Diri Pojan. Perkenalkan nama saya Fauzan. Perkenalkan nama saya Fauzan dengan NIM 129. Izin menjawab ya. Untuk bagaimana perubahan tekanan dapat memengaruhi kelarutan gas dalam air tuh seperti yang dijelaskan tadi itu ada hukum Henry. Nah, di hukum Henry itu menjelaskan kalau saat tekanannya bertambah itu jumlah gas yang larut dalam cairan itu meningkat. Jadi kelarutan gas juga itu meningkat. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi benar apa yang dijawab oleh Fauzan dan Manda. Tangan dong, tangan lagi. Selanjutnya saya akan membahas tentang menentukan konsentrasi larutan. Di materi ini menentukan konsentrasi larutan itu terbagi menjadi 2, yaitu ada menghitung persentase massa dan juga menghitung molaritas.
Nah, di sini yang pertama ada persentase massa. Persentase massa adalah massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Persen massa ditentukan dengan 100% dikali massa tersebut dibagi dengan seluruh massa larutan. Adapun menghitung persen massa tersebut, persen massa sama dengan massa terlarut dibagi dengan total massa larutan dikali 100%. Nah, ini untuk contohnya persen massa menyatakan banyaknya zat terlarut sehingga larutan garam NaCl 10% terdiri dari 10 gram NaCl dalam 100 gram larutan. Terus massa pelarut air dapat ditentukan dengan 100 gram massa larutan dikurang dengan 10 gram NaCl. Jadi massa gram H2O-nya itu pelarutnya 90 gram. Okay, next. Oke, ini ada contoh soal. Contoh soal. Mungkin bisa dicatat dulu. Nanti kalau misalnya masih bingung, aku balik ke slide sebelumnya, ngasih lihat rumusnya. Ini kayaknya nggak perlu perkenalan ya. Udah sering maju nih. Coba. Oh. 118. Hmm? Ya. Oke, untuk yang nomor 2, apakah ada yang ingin menjawab? Oke, Linus. Perkenalkan, nama saya Marcel Sinosiaan dengan NIM 12, NIM terakhir 133. Oke, tepuk tangan dulu dong buat mereka. Oke. Ini untuk jawabannya benar, itu saya pakai itu kayaknya 17,85. Wajar kerjanya malam-malam mungkin udah ngantuk. Terus yang nomor 2 mungkin itu ya dibulatkan ya atau gimana? 5%. Oh, itu belum ditambah ya? Berarti jawabannya Marcel salah. Oh, ambil aja, ambil aja. Terima kasih karena sudah berani maju.
Kalian semua berotak Johan. Lalu selanjutnya itu bisa dipindahin nggak? Ya maaf di sini ada kesalahan teknis. Saya bacakan saja langsung. Ini ada menggunakan persentase massa dalam perhitungan. Jadi kita dapat menggunakan persentase massa dari suatu larutan sebagai faktor konversi antara massa zat terlarut dan massa larutan. Ini ada rumusnya persen massa sama dengan massa terlarut per 100 gram larutan. Jadi contohnya kayak misalnya sebuah larutan yang mengandung 3,5% natrium klorida sebagai contoh memiliki faktor konversi sebagai berikut. Jadi kalau misalnya ingin mengkonversi gram larutan ke gram NaCl itu jadi 3,5 gram NaCl per 100 gram larutan. Begitu juga kalau misalnya mengonversi gram NaCl ke gram larutan itu jadinya 100 gram larutan per 3,5 gram NaCl. Next. Oke, ini misalnya ada nggak apa-apa. Ini emang buat contoh soal aja biar kalian mengerti. Jadi kayak ini ada soal nih kita misalkan bahwa sampel dasar danau Nyos tadi mengandung 8,5% karbon dioksida secara massa. Kita dapat menentukan berapa banyak karbon dioksida dalam gram yang terkandung dalam 28,6 liter larutan air tersebut. Jadi kita asumsikan bahwa kerapatan larutan adalah 1,03 gram mililiter. Nah, diketahui kan nih ada 8,5% CO2 sama 28,7 liter larutan sama ada kerapatan massa yaitu 1,03 gram per mililiter. Jadi di sini biar gampang mengerjakannya saya membuat kayak map gitulah. Di sini kayak L larutan, ml larutan sama gram larutan sama gram terlarut. Atau yang di sini tuh kalau gram terlarutnya gram CO2. Jadi untuk cara mengerjakannya itu kan liter itu kan sama dengan 10 pangkat min 3 mili itu kan sama dengan 10 pangkat min 3 liter. Nah, jadi kayak ini ada L larutan sama ml larutan. Jadi ml larutan per L larutan. Jadi kayak gini, 1 mili per 10 min 3 liter. Lalu yang kedua ada gram larutan, terus ini ml larutan. Jadi kayak langsung gram larutannya di per ml larutannya. Jadi ini ibaratnya ya densitas. Terus selanjutnya ada gram CO2 sama gram larutan. Jadi gram CO2 per gram larutan. Jadinya 8,5 G per 100 gram. Lalu dikali dengan volumenya 28,7 liter larutan. Lalu ketemu hasilnya 2,5 kali 10 pangkat 3. Sebenarnya ini caranya nggak harus begini. Cuman ini untuk mempermudah, tapi kayaknya kelihatannya kalian malah tambah bingung ya. Udah oke, next aja. Boleh. Udah untuk biar kalian gak bingung, ini kerjakan soal di depan, bisa coba kerjakan soal di depan, bebas pakai cara apapun, bisa pakai cara yang tadi atau cara kalian sendiri. Sorry. Jawab 118.
Ya, apa pakai kalkulator. Berbentuk. Oke, terima kasih Rian karena sudah maju terus mempermudah pekerjaan saya. Lalu di depan ini kita cek jawabannya apakah sudah benar apa belum. Oke, jadi jawabannya benar ya. 1,1,64 kali 10 pangkat 2. Nah, itu. Lanjut ke perhitungan molaritas. Jadi molaritas adalah jumlah mol zat terlarut per liter zat pelarut. Sederhananya molaritas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutannya. Lalu adapun rumus penghitung molaritas itu molaritas sama dengan N per V atau mol zat terlarut per volume larutan. Lalu saya juga pakai rumus molaritas sama dengan gram zat terlarut per mR zat terlarut dikali 1000 per V larutan. Ini ada contoh soalnya. Jadi ketika di suatu larutan urea CONH22 berukuran 0,25 liter dilarutkan dalam air sebanyak 3 gram. Massa molekul relatifnya sebesar 60 gram per mol. Lalu disuruh menghitung molaritas dari zat tersebut. Jadi kita ketahui dulu di sini ada 3 gram yang dilarut yang zat terlarutnya terus sama MR zat terlarutnya 60 gram per mol sama V larutan yaitu 0,25 liter. Lalu untuk menjawabnya tinggal masukkan ke rumusnya aja. N sama dengan gram per mR yaitu sama dengan 3 per 60 sama dengan 0,05. Lalu untuk molaritasnya langsung aja. Jadi 0,05 dibagi 0,25 sama dengan 2 molar atau 2 molaritas. Atau 0,2 mol per liter. Oke. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, ada soal lagi. Memang materi saya banyak perhitungan, jadi kalian harus semangat. Ayo, mana mau jawab? Oke, berdiri. Boleh, boleh, boleh. Nomor berapa, Man? Nomor berapa? Boleh tuh 1, 2. Ya. Ya, B. 1 B. Perkenalkan, nama saya Amanur Rafida dengan NIM 136.
Perkenalkan, nama saya Daniel Julius Narsono dengan NIM Akhir 116. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat mereka yang sudah menjawab. Terima kasih karena sudah menjawab. Jadi kita cek jawabannya benar ya. Nomor 1 0,1627 molar, terus yang B itu 0,3191 molar. Next. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Ayo semangat semangat. Aku beri waktu 2 menit ya. Rian maju dah. Nah, nomor berapa? 118.
Bisa sih jadi libur. Oke, untuk nomor 2 ada yang ingin maju? Ayo silakan. Perkenalkan, saya Ayu Andira dengan NIM 121230124. Oke, terima kasih karena sudah menjawab. Tepuk tangan lagi dong. Ya, jadi untuk jawaban nomor 1 benar ya, 12,183 liter. Lalu untuk yang nomor 2 juga benar, 18,6 gram. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada pengenceran larutan. Kalian pasti udah nggak asing lah sama pengenceran larutan ini. Kalian yang praktikum acara 4 pasti tahu kan rumus ini, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, ini makanya mudah banget lah. Ini bisa dilihat sendiri, pengenceran larutan adalah proses penurunan konsentrasi larutan dengan penambahan zat pelarut untuk menurunkan konsentrasi larutan agar lebih encer dari konsentrasi awalnya. Jadi itu bisa dilihat di rumusnya, M1 sama dengan molaritas larutan sebelum pengenceran, V1 juga volume larutan sebelum pengenceran, M2 molaritas larutan setelah pengenceran, lalu V2-nya volume larutan setelah pengenceran. Lanjut. Langsung aja ke contoh soal. Kalian pasti bisa lah. Orang praktikum yang susah aja bisa, masa ini nggak bisa? Kalau ini nggak bisa berarti kalian praktikum nyontek doang nih. Ayo Rian, nanti dulu nih karena gampang. Udah banyak kan Rian. Ayo, Reva sama Linus. Ayo.
Nomor berapa? Oh, maju. Kenalkan saya Ferry Andika Devasula Saputra dengan NIM 121230107. Perkenalkan nama saya Martus Nosian dengan NIM terakhir 133. Untuk yang nomor 3 gimana? Ingo. Oke. Ingo maju. Kapan lagi ngeliat Ingo maju? Ingo langsung maju aja Ingo. Perkenalkan nama saya Ingo Tauzan, NIM 103. Hah? Oh, balik apa?
Nah, ini jawabannya ya. Nomor 1, 2, 3 itu benar semua. Tepuk tangan dulu dong buat mereka semua. Oke. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya ya. Pagi semuanya. Pagi. Masih semangat ya nih? Semangat apa semangat? Semangat. Oke. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang ini ya. Sebelumnya pasti aku yakin teman-teman di sini pasti udah mempelajari tentang stoikiometri sebelumnya di SMA. Ya bukan? Ya. Stoikiometri ini kita belajar tentang molar, molalitas. Oh, ya, itulah pokoknya. Oke, lanjut ini. Oke. Jadi intinya di sini tuh aku bakal jelasin cara penggunaan koefisien dalam persamaan kimia sebagai faktor konversi antara mol reaktan dan mol produk dalam perhitungan stoikiometri. Nah, contohnya di sini tuh ada A dan B adalah dua zat berbeda yang terlibat dalam reaksi dan faktor konversi di antara keduanya berasal dari koefisien stoikiometri. Dalam reaksi yang melibatkan reaktan dan produk berair, hal ini sering kali lebih mudah dilakukan untuk menentukan jumlah reaktan atau produk dalam hal volume dan konsentrasi. Peta solusinya itu seperti volume A. Terus kita pertama tuh kayak nyari. Pertama diketahui volume A. Volume A, terus ketemu tuh mol A-nya. Terus baru kita bisa nyari mol B sama mol volumenya. Oke, contoh soalnya itu ada H2SO4 ditambah 2NaOH, itu menghasilkan produk yaitu Na2SO4 ditambah 2H2O. Nah, dari apa ya? Soalnya berapa banyak larutan NaOH 0,125 molar yang diperlukan untuk menetralkan seluruh 0,225 liter larutan H2SO4 0,175 molar. Dari soal ini kita kan mengetahui itu larutan H2SO4 itu sebanyak 0,225 kita. Sedangkan molar dari H2SO4-nya itu 0,175. Sedangkan NaOH itu 0,125. Selanjutnya. Kalau lihat ini pusing nggak? Pusing ya? Aku tulis dia, papan tulis nggak apa-apa kan ya? Oh, ini apa ya? Jadi kan tadi kan untuk nyari molaritas kita ada rumus N per P. Nah, itu kan diketahui H2O-nya berapa? H2SO4-nya berapa? Oh, berapa? 0,175. Terus molar NaOH-nya 0,125. Terus tadi apa ya? Oh, volume. Volume H2SO4-nya ada berapa? 0,225. Dari apa ya? Dari reaksi ini kan bisa tuh diketahui koefisiennya. H2SO4 itu 1, 2NaOH itu 2, Na2SO4 itu 1, 2H2O itu 2. Jadi, untuk nyari, apa yang ditanyain? Volume dari NaOH ya? Untuk nyari volume, untuk nyari volume dari NaOH itu, kita tinggal masukin tuh koefisiennya berapa? Na. Koefisien H2SO4 berapa? Dikali
Back tuh. Oh iya. Dikali ini ya volume dari H2SO4-nya itu kan 0,225. Terus dikali lagi ya sama tadi kan M sama dengan N per V. Kalau ini diketahui kalau H2SO4-nya ini kalau ini jadinya berapa sih? Sudah. Oh, iya. Bentar ya. Ini kan dari apa kita kan nyari dulu itu N dari H2SO4-nya berapa? Jadinya 0,039. Nah, habis itu habis kita ketemu nih NH2SO4-nya, kita tuh cari nih molnya dia deh. Kita satu-satu aja ya. Aku bingung pokoknya kalau gini ya. Kita cari mol NaOH-nya sama dengan 2/1 dikali mol dari N dari H2SO4. Berapa? 0,39. Ya benar. 0,078. Habis ketemu ini, kita tuh bisa nih nyari NaOH-nya. Volume dari NaOH-nya berapa? 0,078 itu dibagi 0,039. Nah, itu hasilnya jadi 0,3. Itu kan diketahui itu namanya molar. Terus nanti kita cari itu N-nya dulu. Habis cari ketemu N-nya, tuh kita bisa nyari N-nya dari NaOH. Dari perbandingan itu. Habis itu, baru kita bisa nyari volumenya. Paham nggak? Iya, Bu. Oh, salah sih. 125. Ini kan jadinya berapa sih? N per M. Ya enggak? Maaf. Sorry. Jadinya 0,63. Itu paham? Maaf ya. Pasti koreksinya. Jadi lagi aja. Yang penting kalian masukin ke molar sama dengan N per P. Nah, itu aja. Ya, yang mau nggak? Ayo. Perkenalkan, nama saya Raden Herjunde Narsono dengan NIM Agir 116.
Terus saya tanya ini nggak bisa. Oh iya benar. Nggak bener. Joko dibagi 0,1 kan? Tuh. 200 kan? Jawabannya happy bener ya teman-teman. Ya, apa yang akan terjadi pada waktu di samping itu bakalan ini ya, radiatornya itu bakalan kering lah pokoknya gitu. Oke, jadi ya karena radiatornya ini bakal ada penguapan, maka diperlukan tuh namanya coolant apa sih nah? Antifreeze. Antifreeze ini bisa dipakai pakai unsur yaitu ethylene glycol. Nah, itu fungsinya untuk menaikkan titik didih dan menurunkan titik beku. Salah ya? Lanjut. Oke, selanjutnya molalitas. Molalitas itu ada rumus yaitu mol zat terlarut per kilogram pelarut. Bedanya sama molaritas tahu kan teman-teman? Ada di mananya? Ada di sini ya. Tuh, kalau molalitas itu dia cuma pakai pelarutnya aja, yang pernya, volumenya. Jadinya kalau misalnya molaritas, dia kan pakai larutan. Tuh, jadinya molaritas itu suatu larutan adalah jumlah mol zat larut dalam 1 kilogram larut. Lanjut aja. Oke, masuk ke penurunan titik beku ya. Penurunan titik beku itu adalah selisih antara titik beku pelarut dan titik beku larutan di mana titik beku larutan lebih rendah dari titik beku pelarut. Nah, titik beku ini punya rumus delta TF sama dengan molalitas kali KF. Tetap udah itu KF itu udah tetapan ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Nah, delta TF itu sama dengan TL larut dikurangin TL larutan. Lanjut. Oke, masuk ke contoh soal. Sebanyak 180 gram zat elektrolit dengan MR60 dilarutkan dalam air dengan volume 2.500 ml. Hitung titik beku zat tersebut. KF airnya 1,86. Ya, langsung pembahasan. Penyelesaiannya tuh ya, teman-teman. Ini jadinya tinggal dimasukin aja. Delta TF itu sama dengan KF kali gram per MR kali 1000 per gram pelarut. Jadinya 1,8 kali 180 per 60 kali 1000 per 2500. Itu sama dengan 2,232. Nah, itu kan udah tuh, delta TF-nya udah diketahui. Jadinya kita tinggal nyari TF-nya. Nah, TF-nya itu tinggal masukin aja nih. 2,232 itu sama dengan TF derajat pelarut itu awal tuh titik beku itu tuh 0 derajat. Jadi 0 derajat itu dikurangin TF sama dengan 2,232. Ini TF-nya minus 2,232. Gitu. Paham kan? Paham. Lanjut. Selanjutnya ya udah ini ya. Skip aja ya. Aman kan ya? Aman. Aman dong. Oke, kenaikan titik didih. Kalau delta TF tadi, penurunan titik beku.
Kalau ini delta TB. Ya udah sama aja lah pokoknya rumusnya. Delta TB sama dengan molalitas dikali KB itu tetap apa? Ya, pokoknya gitu. Lanjut aja. Belum aku baca ya? Oke, gini aja ya. Jadi diketahuinya tuh volumenya 500 mili. N dari CH3COOH itu 2 mol. Ini derajat ionisasi teman-teman. Teman-teman tahu kan yang I sama dengan 1 ditambah 1 minus salah. Ini kali D. Tahu kan? Tahu. Nah, ini cuma digunain kalau misalnya larutannya itu elektrolit. Kalau misalnya non elektrolit gak usah. Tuh, oke. Jadinya ini tinggal dimasukin ya teman-teman. Karena dia itu elektrolit, jadi dia dikali sama I-nya. Jadi 0,52 dikali 2 kali 1000 kali 500 dikali 1,6 sama dengan 3,328 derajat Celcius. Delta TB-nya sama TB min TB derajat sama dengan TB min 100. Nah, TB titik didih larut itu biasanya 100 derajat Celcius ya. Jadinya TB-nya sama dengan 100 ditambah 3,328 sama dengan 103,328. Penyelesaiannya ya. Itu massa glukosanya itu 18 gram. Pokoknya sama lah kayak tadi, kita masukin aja ke rumusnya. Paham kan? Paham. Bisa. Delta TB itu lawan TB larutan dikurangin TB. Ya, sama dengan 100. Ini salah ya teman-teman. Yang benar itu 100,056. Dikurangin 100 jadinya 0,056. Ya, delta TB-nya itu sama dengan M kali KB kali I. Nah, M-nya itu kita cari dulu. Terus KB-nya kita masukin. Terus kali I-nya. Derajat ionisasinya. Terus ketemu tuh nanti derajat ionisasinya 0,8 gitu. Osmosis. Peristiwa osmosis adalah proses merembesnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui membran semi permeable. Tekanan osmotik, tekanannya dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmosis tersebut. Menurut Van Hoff, besarnya tekanan osmotik untuk larutan encer sebanding dengan molaritas larutan berikut. Besarnya molaritas larutan yang sejenis sebanding dengan massa zat terlarut dan berbanding dengan massa molekul zat terlarut. Oke. Gini, rumus tekanan osmosis itu ada 2. Yang satu untuk elektrolit, yang satu non elektrolit. Nah, teman-teman udah lihat kan bedanya di mana? Untuk elektrolit itu dikali I. Kalau untuk larutan non elektrolit nggak usah dikasih I, jadi MRT aja. Kalau R-nya itu udah konstanta gasnya ya, teman-teman ya udah 0,082. Saya lanjut. Ya. Oke. Soalnya ini yang nggak usah ya udah. Thank you. Ya, sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kekurangannya di sini kita masih tidak bagus memanajemen waktunya sehingga jadi kelebihan waktunya. Mungkin untuk mengajar waktu untuk kuisnya, untuk sesi tanya jawabnya ditunda dulu ya. Jadi sesi tanya jawabnya offline aja nanti. Kalau misalnya kalian ada yang bingung atau apa bisa tanya kita bertiga. Oke, mungkin sekian dari kelompok saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya punya siapa? Tahu. Betul dong. Bodoh aja. Bisa diganti bang. Join ya guys. 4. 2 menit, 2 menit, 2 menit. 4 menit. Join.
Ya. Udah limit. Udah limit, nggak premium, sorry. Kita start. Satu orang nggak ikut ya, Nabil? Siapa? Kamu ikut? Tika, si Nabil, Fauzan, sama Desta. Satu orang. Kalian bisa bantu teman kalian ya, karena ini jujur agak ribet juga. Iya. Langsung aja. Hai, coba Ai. Oh. Bercak. Salah. Hah? Wah, parah kalian. Lanjut. Dapur. Ya, ya. Lanjut. Yuk. Terus atau opal saja. Udahlah. Apa udah apa sih? Ayo langsung jawab aja, langsung jawab. F50-50 ya. Ini kemungkinannya 50-50 lah ya. Ayo, ayo, ayo. Satu lagi siapa tuh?
Bener-bener. Kan kalian keren. Aduh, 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 aduh. Mas jawabnya 1 menit aja ya. Ini 100 detik ya? 90. Gampang. Menit 30 aku skip dah. Jawab. 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Terus, siapa tuh ZNM? Kirain mau jangan. Orang lagi. Pas teman-teman yang banyak. Terus analisis. Ya. Kalian malas ya? Ini mau skip aja. Ya. Sampai 30.
Sampai 30. 1, skip. Wis. 30 di skip ya. Menurut kamu yang paling enak buat nugas di mana kafe? Kamu udah sering banyak Fiksi itu enggak. Soalnya dia sepi. itu tuh dari mana sih? Aku sering dengar kan Indomaret. Kanannya kan jadi dua. Kirinya. Kirinya Indomaret. Nah, terakhir. Fiksi enak. Janju enak juga. Terus ini aku pernah di Janju sekali. Kopi kenal. Aku di mana? Aku tahu dah. Kamu tahu downtown nggak? Downtown tahu. Sebelahnya kan nggak yang ruko jajar-jajar kan? Yang paling Heeh. pojok. Tapi ada kopen ya? Ada. Itu sepi juga ya? Sepi. Janju juga sepi kan? Sepi. Tapi Janju tuh enaknya di bagian yang ber-AC-nya ya? Tapi popcorn itu enaknya di atas. Kenapa emang di atas? Karena kalau di atas ada yang meja liberty-nya. Itu di mana sih Sof yang waktu itu ada kayak kursinya tuh kursi yang ini yang warna-warni tuh. Oh, itu di bar tengah. Maksud Ini kan. yang kayak yang kursinya bukan Aku tahu. Ini di ini. Jai. siapa orang Tuh. Udah tahu kan ini tapi yang Ya, akhirnya ya. udah penutupan. Terima kasih semua. Oke ya, jadi ini sudah minggu ke-10 ya. Jadi ini minggu ke-10 dan sudah presentasi solution larutan gitu ya. Tadi mungkin saya ingin sedikit koreksi ya. Tadi kan mungkin kalian praktikum juga pakai rumus yang tadi ya, yang dijelaskan oleh presenter ya. Tadi ada M1V1, betul ya? Ya, nanti tolong diingat-ingat ke depan gitu ya. Jadi rumusnya itu bukan M1V1, tapi N1V1 gitu ya. N1V1, N2V2 gitu ya. Jadi bukan molar tapi normal. Ya. Bukan molaritas tapi normalitas. Ya. Kebetulan aja mungkin ketika praktikum atau ketika contoh soal tadi itu nilai molar dan normalnya sama gitu ya. Contoh NaCl tadi ya. Atau contoh lagi apa tadi ya. Ya memang molar dan normalnya NaCl, HCl itu sama gitu ya. Jadi 1 molar NaCl ya sama dengan 1 normal NaCl. HCl juga begitu gitu ya. Jadi kebetulan aja. Tapi untuk contoh-contoh seperti asam sulfat, asam fosfat, beda antara normal dan molarnya gitu ya. 1 molar asam fosfat misalnya gitu ya. Itu sama dengan 3 normal gitu ya. Jadi sangat jauh
Jadi kalau kalian mungkin besok di UTS, di UAS gitu ya, misalnya, soalnya misalnya bukan seperti HCL, NaCl gitu ya, tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi nilai N1V1-nya berapa. Jadi bukan molarnya yang dilihat ya, tapi normalitasnya. Jadi equation tadi. Jadi kalau ada buku atau ada referensi atau website atau apapun gitu ya, yang menggunakan M1V1 berarti mungkin itu salah gitu ya. Jadi kalau mungkin SMA kalian pun juga menggunakan M1V1 ya mungkin perlu dikoreksi gitu ya. Karena yang baku itu adalah normalitas gitu ya. Oke ya, jadi ya kita bisa aja pakai M1V1 dengan catatan molar dan normalnya sama dengan 1 gitu ya, atau sama gitu ya. Oke ya, jadi itu bisa berlaku. Tapi ya kan hanya tertentu aja gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Jadi gambarannya. Terus minggu depan topiknya adalah asam basa ya. Asam basa ini relatif sulit mestinya gitu ya. Karena melibatkan pH dan lain-lain gitu ya. Jadi tolong ya presenternya mungkin bisa lebih bagus gitu ya. Jadi hari ini cukup oke saya rasa karena tadi diawali dengan studi kasus gitu ya. Jadi ada ilustrasi dari kasus Dano Nyos gitu ya. Jadi itu cukup bagus memberikan teman-teman kalian insight baru gitu ya tentang kejadian yang ya tragedi lah gitu ya. Itu sebenarnya cukup besar gitu ya. Oke ya, penjelasan tadi juga udah saya kirim di grup kalian. Dia ada 2 jurnal yang mungkin bisa kalian baca untuk lebih tahu tentang ada apa sih sebenarnya di sana gitu ya. Jadi rasanya itu cukup membantu untuk kalian ya. Dan mungkin saya reminder juga untuk tugas ini ya, di minggu ke-15 kalian nanti presentasi di outdoor ya. Jadi yang dipresentasikan itu adalah futuristic idea gitu ya. Bukan hasil jurnal atau hasil riset di jurnal kalian presentasikan dalam bentuk explainer, bukan. Tapi futuristic idea-nya apa? Ya. Ingat ya. Jadi di sini tuh kalian boleh seliar mungkin. Tapi liarnya ini dikontrol oleh basic science gitu ya. Jadi misal ya kayak yang saya share kemarin, misal tim saya membuat alagba gitu misalnya gitu ya di tengah laut gitu ya. Basic science-nya tetap dapat, misalnya sistem desalinasi itu sudah banyak membran gitu ya. Kalau kalian baca jurnal kan banyak juga ya membran desalinasi hanya convert air laut menjadi air tawar misalnya gitu ya. Itu banyak. Tapi futuristiknya di mananya? Mungkin kemarin adalah di nanam padi di tengah laut, itu kan futuristik gitu kan. Mungkin sekarang kan belum ada gitu ya nanam padi tengah laut. Ya, tapi airnya dari mana? Ya airnya dari sistem desalinasi yang memang kalian pelajari di teknik kimia misalnya gitu ya. Jadi kombinasikan antara hasil dari jurnal dengan futuristiknya apa di kalian. Jadi out of the box ini memang gitu ya, tapi kalian nggak out of the box-nya bukan keluar dari benar-benar apa ya ide doang enggak, cuma idenya ya harus terkonsep apa gitu ya. Oke ya, jadi kalau ragu silakan konsultasi ke asisten atau ke saya, temui. Jadi kemarin teman-teman kalian pun juga beberapa kelompok udah nemui saya, dan cenderung kayak kemarin ya udah saya katakan ada yang banyak misunderstood gitu ya. Jadi masih salah mengira jurnal itu diambil, informasinya di collecting dari beberapa jurnal gitu ya. Terus dirangkum, bahkan ada yang cuma seperti itu, dirangkum, terus ditampilkan dalam bentuk expander. Jadi itu bukan seperti itu gitu ya. Jadi ide kalian apa sih yang futuristik gitu ya, kayak kemarin ada tim dari ITS yang dia membuat pengolahannya itu di bawah tanah gitu kan, di bawah pasar gitu ya. Ya itu kan juga belum ada kan pasar dimanapun yang sistem seperti itu kan. Nah jadi ya futuristiknya mungkin seperti itu, dia menggunakan sistem seperti fermentasi ya, menggunakan maggot gitu ya. Nah jadi maggot tuh ya hewan, mungkin kalian nanti searching ya maggot itu apa sih gitu ya, seperti apa ya, entong atau apa gitu ya kalau kalian orang ini ya. Jadi bawahnya itu seperti itu. Ya, itu kan sistemnya ini ya, futuristik kan. Jadi ada lagi yang kemarin di tengah TPS gitu ya, yang dia seperti mimpi gitu ya. Nah, jadi futuristiknya tolong ditunjukkan gitu ya. Di bagian mana sih futuristik dari ide kalian nanti gitu ya. Tapi bedanya kalau kemarin itu berupa video, sekarang kalian akan membuatnya berupa explainer gitu ya. Nah, itu mungkin lebih menantang ya. Oke, harapannya itu. Kenapa kok saya membuat itu? Ya saya berharap ketika libur semester nanti kalian bisa menyelesaikan, mengkonvert lagi dari expander itu menjadi PKM gitu ya. Karena mungkin nanti di bulan Februari atau Maret itu ada. Padahal Februari Maret itu kalian sudah masuk kuliah lagi semester genap. Jadi saya berharap ya 10 tim kalau bisa itu semuanya bisa ikut PKM gitu ya. Jadi
tim saya pun yang ikut sekarang yang lagi menunggu pengumuman lolos timnas atau enggak, ya sama seperti kalian, dulunya mereka semester 1, terus semester 2 gitu ya ikut. Semester 3 ini kalau lolos ya mereka akan ke timnas. Timnasnya tahun ini ada tuan rumahnya adalah Unpad gitu ya. Jadi kalau lolos mereka akan ke Unpad. Ya, se-Indonesia Raya akan kumpul di Unpad gitu ya. Oke, tuan rumahnya tiap tahun pasti ganti ya. Jadi kemarin 2022 adalah UMM, Muhammadiyah Malang. Ya, 2023 tuan rumahnya adalah Pajajaran. Mungkin 2024 nanti luar Jawa mungkin gitu ya. Jadi ya, saya berharap kalian bisa ikut. Jadi makanya setelah kalian kerjakan tugas itu nanti silakan di-convert, kalau tertarik ikut video ya ikut VGK. Kalau ide itu tertarik hanya dibuat tulisan tangan, ikut GFT, gagasan futuristik tapi bentuknya berupa tulisan tangan gitu ya, artinya written gitu ya. Oke ya, jadi saya berharap seperti itu sebenarnya. Nanti banyak tim lah yang ikut jadi teknik kimia gitu ya. Oke ya, itu aja mungkin yang saya reminder. Jadi biar kalian nggak salah persepsi ya tentang explainer-nya itu apa sih kontennya gitu ya. Oke ya, ada yang mau ditanyakan terkait tugas atau apa atau materi? Paham ya? Oke ya, tapi intinya tetap ada basic science-nya, tetap ada referensinya, tetap kalian ngambil dari jurnal juga dan lain-lain ya. Sedetail mungkin akan makin bagus gitu ya. Oke, kalau nggak ada kita akhiri perkuliahan hari ini. Jadi tim presenter hari ini cukup baik saya rasa gitu ya. Jadi kita beri applause gitu ya. Ya. Oke, jadi itu mungkin kita akhiri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.